Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada darsul yaum. Yaum al-lughatul Arabiyah. Baik teman-teman sekalian, ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu lalu, ya, kita belajar tentang al-kalimah. Ya. Kalimah itu terdiri dari berapa macam? 3. Yang pertama apa? Isim, fi'il, dan harf, ya. Maka pada pekan ini, ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-jumlah al-mufidah, ya. Al-jumlah al-mufidah itu terdiri dari 2 macam, ya. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua al-jumlah al-fi'liyah. Ya, pada hari ini kita akan lebih fokus kepada al-jumlah al-ismiyah. Ya. Baik teman-teman sekalian, bisa dilihat ke depan, ya. Yang dimaksud dengan al-jumlah al-ismiyah, ya. Al-jumlah ismiyah adalah kalimat nominal dalam bahasa Arab yang terdiri dari mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat, ya. Kalimat ini tidak diawali dengan kata kerja, melainkan langsung dimulai dengan kata benda atau kata ganti sebagai subjek kalimat, ya. Bisa diartikan juga, ya, yang namanya al-jumlah al-ismiyah adalah struktur dasar kalimat nominal dalam bahasa Arab yang menempatkan kata benda atau isim sebagai fondasi utama di awal kalimat, ya. Itu. Kemudian bisa kita lihat, ya. Jadi dalam jumlah ismiyah itu ada 2 komponen utama, ya. Komponennya yang pertama adalah apa? Mubtada dan khobar. Ya. Sebagaimana kalau dalam kaidah nahwunya adalah al-jumlah al-ismiyah adalah al-jumlah allati tatakawwanu min mubtada wa khobar. Ya. Yang pertama, mubtada, ya. Lihat. Kata benda atau kata ganti yang menjadi subjek kalimat. Nah, ya, dalam kalimat al-faslu nazifun contohnya, ya. Kita lihat kalimat al-faslu ini berperan sebagai apa? Mubtada. Ya. Yang mana kalimat al-faslu ini nantinya menjadi unsur yang akan diterangkan oleh al-khobar. Ya. Kemudian lihat al-khobarnya, teman-teman sekalian, ya. Khobar ini adalah informasi atau keterangan yang menjelaskan tentang mubtada. Jadi mubtada yang tadi itu apa? Al-faslu diterangkan oleh khobar. Apa khobarnya? Nazifun. Ya. Maka peran khobar di sini menerangkan keadaan mubtada. Bagaimana keadaan mubtadanya? Al-faslunya keadaannya bagaimana? Nazifun. Kelasnya apa? Bersih. Ya. Jadi jumlah ismiyah selalu, ya, selalu terbentuk dari unsur mubtada dan khobar. Ya, karena itu adalah komponen yang paling penting, ya, untuk al-jumlah al-ismiyah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian bisa dilihat, ya, contohnya, ya, ke depan, lihat, ya. Yang pertama adalah al-waladu nasyiyatun. Nah, contohnya, ya. Al-waladu itu artinya apa? Anak. Nasyitun rajin atau aktif, ya. Al-waladu di sini mubtada. Nasyitun disebut khobar. Kenapa? Karena menjelaskan tentang mubtada. Khobar di sini menjelaskan tentang keadaan mubtada. Ya, maka anak laki itu dijelaskan keadaannya bagaimana sifatnya. Rajin. Ya.
Yang kedua lihat kalimatnya as-sayyaratu jamilatun. Mana yang mubtada? Yang khobar yang mana? Jamilatun. Jadi keadaan sayyarohnya atau keadaan mobilnya itu adalah bagaimana? Bagus. Ya. Jadi jamilatun menerangkan tentang keadaan as-sayyarah. Ini disebut al-jumlah Yang ketiga lihat at-tullabu mujtahiduna. Mana mubtadanya? At-tullabu. Khobarnya yang mana? Mujtahiduna. Para siswa bersungguh-sungguh. Ya, jadi keadaan siswa di sini ya. Keadaannya bagaimana? Sungguh-sungguh. Mujtahiduna. Ya. Setiap contoh menunjukkan struktur mubtada dan khobar dalam kalimat nominal bahasa Arab. Ya, teman-teman seperti itu. Paham tuh? Ya, sekarang kita lihat selanjutnya adalah rumus jumlah ismiyah. Ya, rumus jumlah ismiyah. Yang pertama, ya, jumlah ismiyah itu harus sesuai dengan rumus-rumus yang akan kita lihat nanti sama-sama. Ya. Yang pertama rumusnya adalah keduanya harus marfu. Mubtada dan khobarnya ya. Mubtadanya, khobarnya itu harus marfu. Ya, wajib berharokat akhir marfu. Jadi akhirnya saja, bukan semuanya harus marfu, tapi apa? Akhirannya harus marfu. Contohnya misalkan apa? Al-waladu at-talibu apa? At-talibu mujtahidun. Ya, marfu akhiran kalimatnya. At-talibu marfu. At-talibu marfu. Bisa mujtahidun marfu. Nah, bisa ditandai dengan dhammah atau dhammah ain. Ya, marfu itu keadaan marfu itu bisa ditandai dengan dhammah atau dhammah ain. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apa? Rumusnya adalah sama jenisnya. Ya, jenis itu apa? Laki-laki perempuan. Nah, laki-laki perempuan atau muannas mudzakkar. Jadi kalau misalkan ya mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya wajib mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya wajib muannas. Ya. Misalkan mudzakkar, contoh sama tolib. Tolib mudzakkar muannas. Mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Mujtahidun. Misalkan, Pak, bagaimana yang muannas? Nah, misalkan kalau muannasnya at-tolib apa? Di batu. Nah, ya. At-tolibatu. Berarti khobarnya apa? Apakah bisa at-tolibatu tapi khobarnya mujtahidun? Tidak bisa. Sesuai dengan rumus ini, maka khobarnya harus mujtahid. Nah, mujtahidatun. Nah, gitu ya. Jadi kalau mudzakkar khobarnya harus mudzakkar. Kalau muannas mubtadanya maka khobarnya harus muannas. Ya. Itu jenisnya harus sama ya. Yang ketiga, teman-teman, ya. Rumus jumlah ismiyah yang harus dipedomani adalah mubtada harus ma'rifah. Mubtada sebagai subjek wajib berstatus ma'rifah. Ya. Salah satu cirinya aja yang paling banyak kita temui, ma'rifah itu disematkan huruf alif dan lam di awal katanya. Jadi ma'rifah itu salah satu ciri yang utama biasanya disematkan huruf alif dan lam. Lihat dua kalimat ini ya, dua jumlah ismiyah ini. Yang pertama lihat disematkan alif dan lam. Alif dan lam. Ya.
Itu jadi harus makrifat. Yang keempat, rumusnya adalah sama bilangannya, teman-teman. Ya. Jadi manakala mubtadanya itu mufrad atau tunggal, bentuk tunggalnya mufrad gitu ya. Itu maka khobarnya juga harus mufrad, harus tunggal. Kalau mubtadanya tasniyah ya atau dua, maka khobarnya juga harus tasniyah. Begitu juga jamak. Mubtadanya jamak, khobarnya juga harus jamak. Ya, contohnya misalkan yang tunggal, bentuk tunggal ini atau libu satu orang siswa atau satu orang pelajar bersungguh-sungguh dalam belajar. Satu ya. Ada kalau misalkan dua bentuknya tasniyah. Nah, ya. Atau Libani. mujtahidani. Dua orang siswa bersungguh-sungguh. Apakah bisa kalau at-thalibani mujtahidun? Bisa nggak? Tidak. Harus selaras bilangannya, ya. Kalau dua. Contoh misalkan yang jamak. Jamaknya at-thalib apa? At-tulabu. Nah, misalnya contohnya at-tulabu. Mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Ya. Tolibnya jamak, para siswa mereka bersungguh-sungguh. Kalau udah tulab bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Harus selaras nih, ya. Kalau mufrad, khobarnya mufrad. Kalau mubtadanya tasniyah, maka tasniyah juga khobarnya. Kalau mubtadanya jama, maka khobarnya juga harus jama. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti semuanya? Fahim tum? Baik, ya, teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau bertanya, yang masih belum mengerti sekali, ya. Atau sama sekali yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Ya, mengerti semuanya? Fahim tum? Baik ya. Sekarang kita diskusikan ya tentang al-jumlah al-ismiyah ini. Sekarang Bapak minta ya teman-teman semuanya buat satu kelompok 5 orang. Silakan langsung aja. Buat lingkaran, so. Buat lingkaran ke sini. Kamu berbaris aja. Budar. Satu kelompok 5 orang. Nanti Bapak akan memberikan kertas kepada kalian, ya, memberikan kertas kepada kalian. Silahkan tulis, ya, mubtada saja, ya, saja mubtadanya saja tanpa jadi nggak usah pakai khobar. Kalian tulis mubtadanya aja. Ditulisnya di pinggir sini, ya. Nah, nanti khobarnya buat yang kelompok lain. Ya, paham dong? Silakan. Khobar mubtada, ya. Silakan tulis mubtada, bebas, ya. Mau muannas, mau mudzakkar, mau jamak, mau tasniyah, mau mufrad, bebas. Ini siapa ini? Dari. So, silakan tulis mubtadanya aja. 3, 4, 5, 6. Dah? Kalau udah, kertasnya kelompok 1 tukeran dengan kelompok 2, kelompok 3 tukeran dengan kelompok 4, kelompok 5 tukeran dengan kelompok 6. Silakan. Kasihkan ke kelompok 2, kelompok 1. Udah tuker.
Bagus. Sekarang kalian tulis khobarnya. Ya. Kertas yang sudah kalian terima dari kelompok lain, tulis khobarnya. Ya. Tulis khobarnya. Kelompok 1 di sini, ya, tempelkan. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Ya, kalau sudah silakan tempel di sini kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Silakan. Silakan maju. Boleh sama ketua kelompok, boleh masing-masing. Silakan. Isa mau ke mana? Berarti dua nih. Kalian dua. Kita mengikuti balik Dah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nih, pegang. Silakan diskusikan, ya, apakah itu kalimatnya benar atau salah. Ya, kalian diskusikan. Jadi teman-teman semua, indikator capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah nanti kalian harus bisa memahami, ya. Jadi harus bisa memahami. Ya, tadi ya, kalian sudah bisa membuat kalimat. Kemudian yang kedua harus bisa menyusun, ya. Yang ketiga harus bisa mengevaluasi atau mengkritisi kalimatnya, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, udah. Kelompok 1 mana? Ini apa kalimatnya? At-ta'amu katsirun. Betul nggak? Apa artinya to'am? Makanan. Makanan. Katsirun banyak. Berarti makanan banyak. Ya. Kalau ya baik. Kelompok 2, lihat. Apa? Al-Madrasatu Jamilatun, betul nggak? Betul. Al-Madrasatu Jamilatun. Kelompok 3, lihat. Apa? Al-Masjidu wasi'un. Al-Masjidu wasi'un. Baik, betul. Ya, kelompok 4. Apa itu? Soalnya ini teh, Oh. ini teh jauh habis. Pokoknya ininya anamlu kabir, kan anamlu mah itu mah budak kabiratunya itu Mu'annas. Harusnya an-namlu kabirun. An-namlu itu apa? ini nggak tahu anamlu nggak tahu. Semut. Semut besar. Oh ya, mungkin dari golongan semutnya ya, besar ya. Kelompok 5. Apa? As-sholatu al-awalu, as-sholatu mu'annas. Al-awalu harusnya bagaimana? Apa? As-sholatu wajibah. As-sholatu sholat itu hukumnya apa? Kelompok 6. Betul? Betul ya, Al-kitabu sogirun, betul atau salah? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Ya. Cukup bisa dipahami semua? Paham dong? Baik ya. Ada yang ditanyakan lagi? Teman-teman ada? Kalau tidak ada, itu ya pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta syukran ala usni imamikum wa istimaikum mana jati jami umurina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.